Guru, Presiden. Tang Wulin dengan tergesa-gesa menyambut keduanya begitu dia memasuki ruangan. Karena panggilan Mang Tian tampak mendesak, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengganti pakaian kerjanya yang berdebu dan berbau logam. Begitu Mu Chen dan Mang Tian melihat pakaiannya, mereka tahu dia akan datang langsung dari bengkel. Mu Chen menghela nafas. Oh Wulin, saya tahu Anda adalah anak yang terlalu cemas dan ingin segera membayar kembali pergaulan, tetapi Anda harus menjaga tubuh Anda. Anda masih berusia 9 tahun, Anda tidak bisa menabrak tanah seperti ini. Itu akan mempengaruhi perkembangan masa depanmu, mengerti? Petik 2. Ya, Tang Wulin menjawab dengan hormat, tetapi pandangannya terfokus pada gurunya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya di asosiasi pandai besi. Mang Tian memberi isyarat kepadanya, lalu menunjukkan bahwa Tang Wulin harus duduk di sampingnya. Wulin, saya memanggil Anda untuk membahas sesuatu dengan Anda, kata Mang Tian berat. Ada apa, Guru? Mang Tian mengangkat kepalanya dan menatap mata Mu Chen. Dia disambut dengan ekspresi penyesalan. Mang Tian menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Sejujurnya, saya awalnya menerima Anda sebagai murid karena permintaan ayah Anda. Pada awalnya, saya tidak benar-benar ingin menerima anak seperti Anda. Bagaimanapun, Anda baru berusia 6 tahun saat itu. Tetapi setelah saya memperoleh pemahaman tentang Anda, tentang kekuatan ilahi bawaan Anda, dan tentang upaya serta ketekunan Anda, saya tergerak. Pada saat itu, saya dapat melihat bahwa Anda diberkahi. Sejak itu, sebagai guru Anda selama 3 tahun terakhir ini, saya telah memberi Anda dasar yang kokoh untuk menempa. Petik 2. Meskipun tidak benar-benar memahami arti di balik kata-kata Mang Tian, Tang Wulin berulang kali mengangguk. Meskipun Mang Tian ketat, Tang Wulin tahu itu demi dirinya sendiri, sehingga memungkinkannya untuk berkembang begitu cepat di jalur pandai besi. Mang Tian berhenti pada saat ini, menghela nafas panjang, sebelum melanjutkan berbicara. Sepanjang hidup saya selalu bermimpi menjadi Divine Craftsman, tapi yang jelas, saya tidak memiliki bakat untuk melakukannya. Jiwa bela diri saya tidak cukup baik, dan saya telah mengambil jalan memutar dalam kultivasi selama tahun-tahun awal saya. Pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah menjadi pandai besi peringkat 6. Kamu, di sisi lain, sudah menjadi pandai besi peringkat ketiga, dan bakatmu memberimu kesempatan untuk menjadi pengrajin ilahi. Faktanya, saya berani mengatakan bahwa di seluruh asosiasi pandai besi, Anda adalah orang yang paling mungkin mencapai level itu. Sekarang setelah Anda mendekati peringkat keempat, Anda akan membutuhkan lebih banyak panduan di jalur pandai besi Anda. Saya baru saja mencapai alam spirit forging, dan bimbingan saya tidak dapat dianggap lengkap. Oleh karena itu, saya berharap Anda bersedia menerima Presiden sebagai guru baru Anda dan belajar menempa di bawahnya. Dalam dunia federasi penempaan, Presiden adalah orang yang luar biasa. Dia adalah Saint Blacksmith yang telah mencapai level Soul Forging. Jika Anda belajar di bawah bimbingannya, Anda pasti akan dapat melangkah lebih jauh di jalan ini. Petik 2. Mang Tian mengalami kesulitan mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Lagi pula, siapa yang ingin murid berbakat mereka mengambil master lain? Tapi Mu Chen telah berbicara dengannya hari ini dan mengatakan sesuatu yang menggerakkan hatinya. Mu Chen hanya menanyakan satu pertanyaan kepadanya, jika Mang Tian ingin Tang Wulin menjadi lebih hebat di masa depan. Mang Tian tenggelam dalam pikirannya ketika dihadapkan dengan pertanyaan itu. Hingga saat ini, dia percaya pada kemampuannya sendiri untuk terus mengajar Tang Wulin hingga akhir. Tetapi sekarang Tang Wulin sedang bersiap untuk mencoba Spirit Forging, tidak dapat dihindari bahwa dia pada akhirnya tidak dapat lagi mendukung Tang Wulin. Bagaimanapun, dia baru saja berada di level Spirit Forging dan belum sepenuhnya memahami rahasianya. Setelah memikirkan masalah itu dengan cermat, dia memutuskan untuk menyerahkan posisinya sebagai guru Tang Wulin. Bakat Tang Wulin yang muncul telah jauh melebihi harapannya serta ruang lingkup kemampuan mengajarnya. Memiliki Mu Chen mengambil alih untuk mengajar Tang Wulin akan menjadi pilihan terbaik. Guru, Tang Wulin berdiri dan berlutut dengan kepala menunduk di depan Mang Tian. Guru sehari, ayah seumur hidup. Inilah yang diajarkan ayahku sendiri. Guru, Anda tidak bisa meninggalkan saya. Petik 2. Ayah dan ibunya tiba-tiba pergi, dan menghilang. Sekarang, satu-satunya orang yang dia anggap sebagai kerabat dekat di kota ini adalah Mang Tian. Ketika dia mendengar Mang Tian melepaskan posisinya sebagai tuan, mata Tang Wulin langsung memerah saat perasaan tidak berdaya dan kesepian melonjak dari hatinya, menembus ke setiap sudut tubuhnya. Anak bodoh, bagaimana mungkin gurumu ingin meninggalkanmu? Bahkan jika Anda belajar di bawah saya,
itu tidak berarti Mang Tian bukan lagi guru Anda. Itu hanya berarti Anda akan memiliki satu guru lagi. Itu saja. Suara lembut Mu Chen meyakinkan Tang Wulin. Mang Tian memandang Mu Chen dengan heran. Dalam dunia pandai besi, tradisinya adalah mengikuti satu garis warisan. Dengan kata lain, seorang murid hanya dapat memiliki satu guru. Mengambil guru kedua sama dengan mengkhianati guru pertama, membuat mereka dicemooh oleh seluruh asosiasi. Tang Wulin tidak menyadari fakta ini, tetapi Mang Tian memahaminya dengan jelas. Jika Tang Wulin mengambil Mu Chen sebagai gurunya, itu berarti Mang Tian tidak bisa lagi menjadi gurunya. Namun, kata-kata Mu Chen bertentangan dengan tradisi lama ini. Mu Chen memandang Mang Tian dengan mata yang tulus. Saya harus mengakui, bagian diri saya yang egois ingin menjadikan Tang Wulin sebagai murid saya sendiri. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi satu-satunya guru dari murid yang luar biasa? Tapi lebih dari itu, saya ingin dia tumbuh dengan baik, akhirnya menjadi legenda di dunia pandai besi. Anda adalah awal dari legenda ini. Mengapa legenda tidak memiliki dua guru? Petik 2. Presiden, Anda emosi Mang Tian melonjak tak terkendali di dalam hatinya. Dia mengerti maksud di balik keputusan Mu Chen, itu berarti bahwa Mu Chen memperlakukannya sebagai orang yang setara. Sejujurnya, Mang Tian juga sangat tidak suka berpisah dengan Tang Wulin. Tang Wulin memandang Mu Chen. Guru lain, jika seperti itu, maka, apa lagi yang kamu tunggu? Cepat dan bawa dia sebagai tuanmu. Presiden sebenarnya adalah Saint Blacksmith luar biasa yang mencapai level Soul Forging beberapa tahun yang lalu. Anda dapat menghitung jumlah orang yang cocok dengan kemampuan menempa presiden di satu sisi. Mang Tian menepuk kepala Tang Wulin saat dia mendesaknya. Tang Wulin melirik Mang Tian, menegaskan kembali keinginan tulus Mang Tian agar dia mengambil Mu Chen sebagai master. Kemudian, dia menoleh ke Mu Chen dan dengan hormat berkata, "Guru." Beruntung baginya, dia masih berlutut sehingga tidak perlu mengubah posisinya. Mu Chen mengungkapkan senyuman. "Ayo, berdiri." Tang Wulin buru-buru berdiri, meredakan suasana di dalam kantor. Mang Tian menghela nafas dan memaksakan senyum. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Dia memberi Mu Chen tatapan agak enggan. Mu Chen tertawa. "Kenapa aku harus memberitahumu sebelumnya? Anda seperti zombie sepanjang hari. Lagi pula, aku sudah melihatmu dalam suasana hati yang buruk selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa Anda berbakat dalam menempa, tetapi kekuatan jiwa Anda tidak cukup untuk membantu Anda maju lebih jauh. Ini selalu menjadi titik ketidakpuasan bagi Anda, tetapi Anda masih menerima kenyataan dan tidak mengabaikan bakat yang sudah Anda miliki." Petik 2. Wajah Mang Tian menjadi canggung saat Mu Chen berbicara tentang masalahnya. Dia hanya bisa tertawa getir dan berkata, "Berhenti mengungkit luka lama. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana Anda berniat untuk mengajar Wulin." Petik 2. Mu Chen berkata, "Wulin, tugas terpentingmu adalah belajar dengan benar. Saya telah mendengar bahwa Anda berada di kelas 0 yang baru didirikan di akademi dan Anda mendapatkan hasil yang luar biasa dalam turnamen promosi kelas. Ini bagus, dan Anda harus terus berusaha sebaik mungkin. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah fokus pada peningkatan kekuatan jiwa Anda dan kembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Kekuatan ilahi bawaan telah memungkinkan Anda untuk berkembang lebih cepat daripada pandai besi lain seusia Anda, tetapi Anda harus ingat bahwa untuk menjadi pandai besi kelas 1, kekuatan jiwa mutlak diperlukan. Hampir semua dari mereka yang berada di puncak profesi mereka adalah Soul Master. Jumlah kekuatan jiwa yang Anda miliki akan menentukan tingkat masa depan Anda. Saya yakin saya telah memberitahu Anda hal ini sebelumnya, tetapi saya harus menekankannya lagi. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya karena asosiasi akan membina Anda dengan semua kekuatan kami. Kami juga akan menjaga jiwa roh Anda berikutnya dan menemukan metode untuk mengembangkan kekuatan spiritual Anda. Anda masih perlu berusaha untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda, jika tidak Anda tidak akan dapat menyerap jiwa roh yang lain. Di bawah bimbingan kami, Anda akan terus memperdalam studi tempa Anda, dan saya akan membimbing Anda dalam meletakkan dasar yang baik. Anda harus ingat, Tousan Refinements hanyalah pintu gerbang menuju dunia pandai besi. Jika Anda ingin memasuki dunia ini, Anda harus mencapai ranah Spirit Forging. Saya harap Anda dapat mencapai level ini sebelum Anda berusia 20 tahun, kemudian penempaan jiwa pada saat Anda berusia 30 tahun. Petik 2. Mang Tian terkejut dengan kata-kata Mu Chen. Bukankah itu terlalu cepat? Saint peringkat 30. Petik 2. Mu Chen mengungkapkan senyum masam. Anda tahu apa yang mereka katakan, lebih cepat lebih baik.
Hal yang penting adalah bahwa orang-orang memiliki energi paling banyak di masa mudanya, dan jika mereka tidak memanfaatkan waktu itu untuk mencapai sesuatu, tubuh dan pikiran akan mulai menurun. Rencanaku untuknya mungkin tampak terburu-buru, tapi jangan lupa, dia baru berusia 9 tahun. Dia masih memiliki 21 tahun sampai dia mencapai usia 30. Jika dia tidak bisa melakukannya dalam 21 tahun, maka saya khawatir hampir tidak mungkin baginya untuk mencapai level itu. Wulin, berapa level kekuatan spiritual Anda saat ini? Petik 2. Tang Wulin menjawab, saya baru saja mengujinya hari ini dan nilainya 66. Dunia Spirit Connection. Mu Chen dan Mang Tian berseru serempak, matanya berbinar karena antisipasi. 9 tahun dan sudah di Spirit Connection. Apa maksudnya ini? Mereka berdua bahkan tidak bisa memahaminya. Mu Chen berseru, pantas saja persepsimu dalam menempa begitu hebat. Itu karena kekuatan spiritual Anda yang luar biasa. Ini bagus, saya tidak perlu khawatir lagi tentang apakah Anda dapat menyatu dengan jiwa roh lain atau tidak. Sekarang Anda hanya perlu mengerahkan semua upaya Anda untuk mengembangkan kekuatan jiwa Anda. Tang Wulin berkata, saya yakin saya dapat memperoleh cukup uang melalui pemalsuan untuk membeli sumber daya kultivasi saya sendiri, selama asosiasi dapat membantu saya menemukan barang yang saya cari ketika saatnya tiba. Keyakinannya berasal dari fakta bahwa pendapatannya meningkat dan bahwa dia akan segera menjadi pandai besi peringkat 4. Ini mengingat fakta bahwa dia masih harus menyeimbangkan ini dengan studinya. Jika dia hanya fokus pada menempa, maka dia bisa menghidupi keluarga sejahtera dengan output dan tingkat keberhasilannya. Mu Chen tidak ingin membimbing Tang Wulin tentang cara berlatih penempaan. Sebagai gantinya, dia hanya mengatur waktu kapan Tang Wulin akan datang ke asosiasi berikutnya. Mang Tian dan Mu Chen membiarkan Tang Wulin kembali ke akademi terlebih dahulu sementara mereka berdua tetap tinggal untuk membahas beberapa hal. Setelah menyerahkan tugasnya dan menerima hadiahnya, Tang Wulin meninggalkan asosiasi pandai besi. Suasana hati Tang Wulin sangat bagus. Bagaimanapun, Presiden Mu Chen adalah seorang pandai besi suci. Dengan dia sebagai guru kedua, Tang Wulin tidak akan mengambil jalan memutar di jalur penempaan dan juga akan memiliki sumber daya asosiasi yang dapat dia gunakan. Item roh 4000 tahun itu tidak akan sulit ditemukan lagi, karena dia akan bisa mendapatkannya selama dia punya cukup uang. Dia akan menempa dan berkultivasi dengan semua usahanya dan membuka segel kedua pada saat dia berusia 15 tahun. Ini adalah tujuan Tang Wulin. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Old Tang kepadanya, akan ada kejutan yang menyenangkan baginya setelah membuka segel kedua. Tapi kejutan menyenangkan apa ini? Sisik emas dan cakar naga yang dia peroleh setelah memecahkan segel pertama telah sangat meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya untuk hampir tidak memasuki kelas jenius, kelas 0. Bukankah dia akan berada di level yang sama dengan para jenius itu setelah membuka segel kedua? Satu-satunya masalah yang tersisa adalah kekuatan jiwanya yang rendah. Meskipun dia hampir menembus ke peringkat 14, Tang Wulin bisa merasakan efek fragmen jiwa Raja Naga Emas menghilang. Dengan kata lain, dia tidak dapat melanjutkan seperti sebelumnya karena kekuatan jiwanya terus meningkat secara alami. Pada akhirnya, kultivasi adalah proses tanpa akhir. Jiwa Raja Naga Emas telah mengubah rumput Blue Silvernya dan membuatnya jauh lebih kuat, tetapi itu tidak meningkatkan kecepatan kultivasinya sama sekali. Tang Wulin merenungkan jalur kultivasi masa depannya saat dia meninggalkan asosiasi pandai besi. Hei, sebuah suara memanggil Tang Wulin, membangunkannya dari kontemplasinya. Ketika dia berbalik, dia bertemu dengan pemandangan Musi berdiri di ambang pintu. Dia menatapnya dengan ekspresi yang kompleks. Halo kakak perempuan. Tang Wulin terkejut melihatnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Musi setelah dia menunjukkan sikap memerintah di depannya. Musi berkata, kamu telah mengambil ayahku sebagai tuanmu, jadi kamu harus memanggilku kakak murid senior di masa depan. Halo, kakak perempuan murid senior. Tang Wulin menyambutnya dengan sikap jinak. Tepat sekali, dia benar-benar kakak perempuan murid senior saya sekarang. Kamu akan kembali ke akademi sekarang. Musi bertanya. Tang Wulin mengangguk. Musi berkata, kalau begitu ayo pergi. Dia memimpin untuk berjalan di depan. Tang Wulin buru-buru mengejarnya dan mulai menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Musi ingin berjalan bersamanya kembali ke akademi. Jadi, bagaimana menurutmu tentang Heavy Silver? Musi bertanya. Diskusi tentang penempaan. Minat Tang Wulin terusik. Meskipun pangkat pandai besi Musi tidak setinggi Tang Wulin, dia telah belajar cara menempa dari Mu Chen sepanjang hidupnya.
Pandangannya jelas jauh lebih luas dari pandangannya sendiri. Heavy Silver sangat padat, tetapi struktur internalnya sebenarnya granular. Saya bisa merasakan butiran ini berubah selama 1000 perbaikan, jadi saya terus mencoba menumbuknya untuk mengurangi celah di antara butiran. Setelah celahnya cukup kecil, tousan refinements saya pada dasarnya selesai. Saya pikir Heavy Silver sebenarnya sangat cocok untuk tousan refinements karena saya bisa merasakan kegembiraan mereka selama proses tersebut. Mereka memberitahu saya seberapa besar kekuatan yang perlu saya gunakan untuk membuat mereka merasa paling nyaman. Seperti ini, tousan refinements saya membutuhkan setengah pekerjaan dengan efek 2 kali lipat. Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun tentang pengalamannya dengan Heavy Silver. Metal itu berbicara kepadamu. Musi kagum dengan apa yang dikatakan Tang Wulin. Ini karena Mu Chen telah berbicara dengannya tentang hal yang sama ketika dia masih kecil. Pada saat itu, dia bertanya kepada ayahnya bagaimana dia harus memalsukan dan sebagai tanggapan, Mu Chen mengatakan kepadanya bahwa logam akan memberitahunya bagaimana caranya. Meskipun Musi sombong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tunduk pada Tang Wulin saat ini. Dia benar-benar mengalaminya sendiri. Tousan refinements adalah saat seseorang memahami pikiran dari logam tersebut. Mereka menjalani sisa perjalanan dalam diam. Tang Wulin sama sekali tidak keberatan dengan keheningan, dia hanya dengan riang memikirkan masalahnya sendiri. Sama seperti ini, keduanya mempertahankan keheningan yang tenang sampai mereka mencapai Akademi Issea. Langit sekarang diselimuti kegelapan. Saat dia berjalan menuju pintu masuk asrama, dia melihat seseorang duduk di tangga menuju pintu. Musi masih melamun dan tidak memperhatikan orang ini saat dia terus berjalan ke depan. Kakak murid senior, hati-hati. Tang Wulin buru-buru menariknya kembali, mencegahnya bertabrakan dengan orang itu. Musi hanya merasakan kekuatan tarikan yang kuat di tangannya sehingga dia secara naluriah mulai berjuang. Namun tangan yang menahannya terlalu kuat dan tidak bergerak 1 inci pun. Sangat kuat, dia benar-benar memiliki kekuatan ilahi bawaan. Orang yang duduk di tangga akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin. Kamu akhirnya kembali. Oh, itu kamu. Tang Wulin menatapnya dengan sedikit terkejut. Orang yang duduk di tangga adalah teman sekelasnya dan master jiwa Raja Naga Tulang, Wang Jinsi. Ekspresi Wang Jinsi terlihat kuyu, tapi matanya berbinar. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Suara dingin Musi menyela. Maaf. Tang Wulin dengan cepat melepaskan tangan Musi. Ah, si kecil. Kalian saling kenal. Pada saat itu, suara yang menyenangkan datang dari belakang. Tang Wulin berbalik, matanya bersinar. Ouyang Zixin berjubah putih berdiri di sana dengan anggun. Di bawah fokus lampu jiwa asrama, sosoknya semakin terlihat, membuatnya tampak semakin cantik. Kakinya yang ramping dan lurus menciptakan penampilan seorang wanita cantik tinggi yang dipenuhi dengan semangat masa mudanya. Kelas 1 kelas 5. Mereka harus menjadi teman sekelas. Zixin, apa yang kamu lakukan di sini? Musi menjadi cerah saat melihatnya. Ouyang Zixin berjalan ke sisi Musi dan mengaitkan lengan, diam-diam membisikkan beberapa kalimat ke telinga Musi. Musi sedikit tersipu. Pergilah. Ayo pergi sekarang. Dia mulai menyeret Ouyang Zixin ke asrama begitu dia selesai berbicara. Ouyang Zixin tersenyum pada Tang Wulin dan melambaikan tangan padanya. Ketika dia melihat mereka berdua pergi, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata sie-sie. Ada seorang kakak perempuan di hati semua anak muda. Apakah dia kakak perempuan di hatiku? Badannya menggigil dingin. Apa yang saya pikirkan, tapi dia sangat cantik. Wang Jinsi sudah bangun dan sekarang berdiri di depan Tang Wulin. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah kamu bebas sekarang? Petik 2. Tang Wulin tanpa daya berkata, kamu sudah menunggu di sini begitu lama, jadi bagaimana saya bisa menolak? Ayo pergi. Apakah Anda ingin pergi ke tempat saya atau tempat Anda? Petik 2. Ayo pergi ke tempatku kalau begitu, Wang Jinsi menyarankan. Mereka sekarang adalah siswa istimewa dan memiliki kamar sendiri sehingga mereka tidak perlu khawatir ada orang yang mengganggu mereka. Musi dan Ouyang Zixin memasuki aula asrama, lalu Musi berbalik dan melihat ke arah Ouyang Zixin, bertanya, apakah kamu tahu Tang Wulin? Ouyang Zixin mengangguk. Saya kira Anda bisa mengatakan saya kenal dia. Saya bertemu dengannya suatu pagi ketika saya sedang keluar untuk jogging, dan dia terlalu tampan. Saya melihat dia memegang tangan Anda sebelumnya. Jangan bilang kalau kamu dan dia, hehe. Petik 2. Wajah Musi memerah. Kamu memiliki pikiran yang kotor. Tidak ada di antara kita. Dia berulang kali menyangkalnya dan bahkan tidak mengakui bahwa Tang Wulin sekarang adalah murid ayahnya.
Ouyang Zixin menatapnya dan menyeringai. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, ya. Lalu kenapa kau tidak melepaskannya saat dia menangkapmu? Itu sama sekali tidak terlihat seperti Ratu Api kita. Petik 2. Musi berkata, sangat menyebalkan. Jangan panggil aku Fairy Queen. Mari kita kembali dan istirahat. Mereka bukan hanya teman sekelas tapi juga sahabat yang berbagi asrama bersama. Zixin, bagaimana perasaanmu tentang Tang Wulin? Musi dengan penasaran bertanya saat mereka menaiki tangga. Begitu halus. Dia mungkin terlihat seperti tipe saudara laki-laki junior yang pemalu, tapi sebenarnya dia sangat berbakat. Kudengar dia di kelas 0 yang baru didirikan itu. Dia juga sangat cepat, saya bahkan tidak bisa berlari lebih cepat dari dia ketika tidak satupun dari kita menggunakan kekuatan jiwa, seru Ouyang Zixin. Oh, Musi mengangguk. Kamu masih bilang tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Kapan Anda pernah menunjukkan minat pada anak laki-laki? Perbedaan usia juga tidak terlalu besar, dia hanya 3 atau 4 tahun lebih muda darimu. Bagaimanapun, tidak ada yang mengatakan bahwa seorang gadis yang 3 tahun lebih tua dengan batu bata emas tidak bisa mengejarnya. Petik 2. Kamu masih berani, Musi menerkam Ouyang Zixin dengan kesal, tapi Ouyang Zixin melangkah keluar dengan senyum cemerlang di wajahnya. Tang Wulin dan Wang Jinsi baru saja tiba di asrama mereka. Setelah menutup pintu, Wang Jinsi mengundang Tang Wulin untuk duduk. Tang Wulin tidak berada di kamarnya hari ini, dan karena dia tidak memiliki informasi kontak Tang Wulin, dia tidak punya pilihan selain bertanya kepada Xie hanya untuk mengetahui bahwa dia telah keluar. Sayangnya, dia tidak tahu kapan Tang Wulin akan kembali, jadi dia hanya bisa menunggu sampai sekarang. Wang Jinsi duduk dan menundukkan kepalanya dalam diam. Sepertinya ada sesuatu yang membebani pikirannya. Tang Wulin bisa menebak apa yang ingin dibicarakan Wang Jinsi, tetapi dia tidak berani mengambil inisiatif dan bertanya. Akhirnya, Wang Jinsi mengangkat kepalanya dan berkata, jiwa bela dirimu tampaknya menekan milikku. Aku tahu aku seharusnya tidak bertanya tentang itu, tapi aku masih ingin tahu. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening. Aku seharusnya tidak memberitahumu rahasiaku. Wang Jinsi menatapnya. Maaf, saya tahu saya seharusnya tidak bertanya, tetapi masalah ini telah ada di pikiran saya beberapa hari terakhir ini, dan saya belum bisa cukup tenang untuk berkultivasi sama sekali. Inilah mengapa saya mencari Anda hari ini. Jika Anda tidak mau memberitahu saya, maka saya tidak akan memaksa Anda. Tapi, saya benar-benar ingin tahu penyebab situasi ini. Jiwa bela diri saya adalah Bone Dragon King, dan saya mengerti bahwa ini adalah jiwa bela diri yang sangat kuat. Selain itu, ini adalah salah satu atribut kegelapan yang jarang terlihat, cocok untuk penyerangan dan kekuatan. Jika saya berkultivasi ke peringkat yang diperlukan dan mendapatkan jiwa roh yang cocok di masa depan, maka saya bahkan mungkin bisa terbang. Sejauh ini, kekuatan jiwa saya juga berkembang pesat, dan saya yakin saya pasti akan menjadi guru jiwa yang kuat. Karena itu, saya telah mencurahkan semua upaya saya untuk memperbaiki diri. Begitulah, sampai aku bertemu denganmu. Saya mendengar dari guru bahwa jiwa bela diri dapat menundukkan satu sama lain, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa penindasan akan sekuat ini. Jiwa bela diri Anda harus jauh lebih kuat dari saya karena menekan kekuatan saya sebanyak itu. Saya mulai meragukan diri saya sendiri, bertanya-tanya apakah upaya kultivasi saya semuanya tidak berarti. Bahkan jika saya berkultivasi lebih keras, saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk melawan penindasan Anda. Ini sangat mengganggu saya, jadi saya tidak punya pilihan selain datang mencari Anda. Nah, jika Anda tidak mau membicarakannya, lupakan saja. Petik 2. Dia menundukkan kepalanya dengan getir saat dia berbicara. Dia jauh lebih tenang daripada rekan-rekannya, tetapi pada akhirnya, dia masih berusia 9 tahun dan sebenarnya cukup lemah. Keteguhannya berasal dari upaya kultivasinya yang tekun, tetapi setelah bertemu Tang Wulin, usahanya tidak lagi tampak penting. Bagaimana mungkin pola pikirnya tidak terpengaruh oleh peristiwa seperti itu? Ini bukan jiwa bela diri. Kata-kata Tang Wulin menyebabkan Wang Jinsi menatapnya dengan mata terbelalak. Menghela nafas lembut, Tang Wulin mulai berbicara. Saya mengerti apa yang Anda pikirkan karena saya pernah berada di tempat yang lebih buruk sebelumnya. Pada saat itu, jiwa bela diri saya baru saja terbangun, dan itu adalah rumput Blue Silver yang lemah. Semua orang mengatakan kepada saya bahwa itu adalah jiwa bela diri sampah, dan jika bukan karena fakta bahwa beberapa kekuatan jiwa hadir di tubuh saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi guru jiwa.
Meskipun saya berada dalam situasi yang sama dengan Anda, saya tidak putus asa. Sebaliknya, saya lebih berupaya untuk berkultivasi dan mulai belajar cara menempa untuk mendapatkan uang guna membeli jiwa roh. Situasi keluarga saya tidak begitu baik, dan kami punya masalah dengan uang. Pada akhirnya, saya bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli jiwa roh. Tetapi kemudian saya diberitahu bahwa saya hanya memiliki cukup untuk jiwa roh seleksi acak dan bahkan setelah itu, jiwa roh saya adalah yang rusak. Saya tidak ragu bahwa keputusasaan saya pada saat itu jauh lebih besar daripada keputusasaan Anda. Terlepas dari keadaan saya masih mengambil satu langkah maju demi satu. Alasan saya menekan Anda bukan karena jiwa bela diri saya. Bagaimanapun, bagaimana Blue Silver Grace bisa melakukan itu? Itu sebenarnya garis keturunan saya. Bahkan saya tidak jelas seperti apa kekuatan garis keturunan saya, tapi saya tahu itu pasti terkait dengan makhluk jiwa tipe naga dan berada pada level yang sangat tinggi. Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuh Anda karena Anda ditekan oleh kekuatan garis keturunan saya. Petik 2. Wang Jinsi dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita Tang Wulin dan tersentuh oleh keputusasaan yang dialami Tang Wulin. Meskipun kekalahannya di turnamen promosi kelas telah membuatnya bingung, itu masih jauh dari cobaan yang telah dilalui Tang Wulin. Kekuatan Bloodline. Mata Wang Jinsi berbinar saat dia tenggelam dalam pikirannya. Jejak keraguan mewarnai mata Wang Jinsi. Wulin, bisakah kau membiarkan aku merasakan aura garis keturunanmu lagi? Baik, Tang Wulin memotong langsung pengejaran. Dia mengangkat lengan kanannya dan, dengan pikiran, sisik emas bersama dengan aura naga yang perkasa muncul. Wang Jinsi mulai gemetar. Jelas baginya bahwa aura naga kuat Tang Wulin memengaruhi jiwa bela dirinya sendiri. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Jinsi berubah dari satu kebingungan menjadi terkejut. Tidak mungkin. Perasaannya berbeda dari sebelumnya. Wang Jinsi menganga ke arah Tang Wulin dengan heran. Apa bedanya? Tang Wulin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Raja Naga Emasnya. Jadi apapun yang dirasakan Wang Jinsi dengan jiwa bela diri Raja Naga Tulangnya akan sangat berguna dalam membantu kultivasi Tang Wulin. Sebelumnya, saya merasakan jiwa bela diri saya ditekan oleh aura nagamu, jadi saya tidak dapat menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Kali ini, bagaimanapun, aura nagamu tampaknya membuat kekuatan jiwaku berkobar. Sepertinya semacam kekuatan misterius telah mengatasinya. Namun, poin utamanya adalah saya tidak merasa lemah. Sebaliknya, saya merasa jauh lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Dia tidak ditekan lagi. Sebaliknya, dia merasa lebih kuat. Tang Wulin berkata, pukul aku sekali. Saya ingin merasakan kekuatan Anda. Dia mengangkat tangan kanannya, bersiap menerima pukulan itu. Wang Jinsi mengangguk dan dengan cepat melayangkan pukulan ke Tang Wulin. Bang! Tang Wulin tidak bergerak satu inci pun, tetapi seluruh tubuh Wang Jinsi bergetar saat dia jatuh ke belakang, ke sofa. Dia menatap tajam ke arah Tang Wulin. Awalnya, dia hanya tercengang, tetapi sekarang dia merasa itu tak terduga. Itu berubah. Tang Wulin bertanya, apa yang berubah? Pukulanmu sama sekali tidak terasa sekuat itu. Ini benar-benar terasa lemah. Petik 2. Wang Jinsi menatapnya, tercengang. Saat aku bersiap untuk menyerangmu, rasanya kekuatanku menurun dengan cepat, dan ketika aku akhirnya memukulmu, perasaannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tang Wulin tercengang. Dia melemah saat menyerangku. Apa yang sedang terjadi? Keduanya memasang ekspresi aneh sebelum Tang Wulin mulai berbicara. Saya pikir kita harus bertanya pada Guru Wu tentang masalah ini. Paling tidak, ini jauh lebih baik daripada yang kita duga. Petik 2. Baik, Wang Jinsi setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia takut jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Duo itu dengan cepat bangkit dan menuju tempat tinggal Wu Zhangkong. Ketika Wu Zhangkong menerimanya, dia mengenakan jubah putih longgar dengan rambut panjang tergantung lembut di punggungnya. Dia bisa digambarkan dengan sempurna dengan dua kata sekarang, murni, dan dingin. Setelah mendengar alasan di balik kunjungan mereka, Wu Zhangkong segera membuat keputusan dan berkata, ayo kita uji. Kelas 0 memiliki banyak hak istimewa, di antaranya termasuk hak untuk menggunakan salah satu peralatan pengujian akademi. Faktanya, mesin uji kekuatan baru telah menggantikan yang rusak oleh Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, Tang Wulin, lepaskan kekuatan nagamu. Wang Jinsi, coba serang mesin penguji kekuatan setelah menerima peningkatan kekuatan. Petik 2. Iya, Bang. Ketika Wang Jinsi merasakan kekuatan jiwanya menyala, dia mengeluarkan pukulan yang kuat. Tinju kanan,
643 kilogram. Wang Jinsi dan Tang Wulin tercengang karena tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja mengikuti tes dan pada saat itu, kekuatannya hanya sekitar 400 kilogram. Namun sekarang, jumlahnya meningkat hampir 50%. Perasaanmu benar. Kekuatan naga Tang Wulin memiliki efek amplifikasi padamu, Wu Zhangkong berkata dengan berat. Bingung, Wang Jinsi bertanya, tapi selama turnamen promosi kelas, mengapa saya ditekan dan bukannya diperkuat? Permusuhan. Wu Zhangkong menjawab tanpa memikirkannya. Itu karena kamu merasa bermusuhan dengannya. Naga miliknya mungkin bereaksi berbeda tergantung pada situasinya. Jika salah satu dari Anda menyimpan permusuhan terhadap yang lain, maka akan ada efek penekan. Jika tidak satu pun dari Anda saling bermusuhan, atau bahkan memiliki niat baik, maka penindasan itu berubah menjadi penguatan. Seharusnya begini cara kerjanya. Petik 2. Wang Jinsi bertanya dengan wajah bodoh, jadi aku tidak akan pernah bisa menjadi musuhnya. Wu Zhangkong mengangguk. Dalam arti tertentu, itu benar. Tetapi jika kultivasi Anda melampaui miliknya sejauh ini, maka pengaruh kekuatan naga Tang Wulin harus diminimalkan. Jika tebakanku benar, Tang Wulin mungkin membangkitkan jiwa bela diri kedua, dan tipe naga yang sangat kuat pada saat itu. Inilah alasan mengapa dia memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap Anda. Nyatanya, ini bukan hanya Anda, semua jiwa bela diri tipe naga harus berada di bawah pengaruhnya. Hanya seseorang dengan jiwa bela diri pada level yang sama atau lebih tinggi yang dapat mengabaikan pengaruhnya. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya melihat situasi seperti ini karena hanya ada sedikit penelitian tentang penekanan jiwa bela diri. Diketahui bahwa jiwa bela diri tingkat atas pasti dapat menekan yang lebih rendah, tetapi tidak ada catatan situasi seperti Anda sendiri, di mana efek penekan begitu kuat. Petik 2. Wang Jinsi menatap Tang Wulin dengan ekspresi aneh. Jenis garis keturunan apa ini? Itu sebenarnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap saya. Namun ada solusi mudah untuk masalah saya hanya harus membunuh Tang Wulin. Selama dia mati, saya tidak akan menemui hal seperti ini lagi. Wang Jinsi berasal dari klan besar, jadi pikiran dan imajinasinya melampaui rekan-rekannya. Wu Zhangkong berkata, malam ini, kalian berdua bisa menguji ini. Tang Wulin, Anda dan Wang Jinsi akan bermeditasi bersama malam ini dan melihat apa efeknya. Petik 2. Oh, baiklah, Tang Wulin segera setuju. Bermeditasi bersama. Wang Jinsi memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia menyembunyikan pikiran gelap tentang pembunuhan Tang Wulin. Jiwa bela diri khusus Tang Wulin adalah ancaman potensial, tidak hanya baginya tetapi juga bagi seluruh klannya di masa depan. Jika dia meminta seorang ahli dari keluarganya untuk bertindak, maka pasti ada kesempatan untuk membunuhnya. Tapi apakah dia benar-benar harus bertindak sejauh itu? Dia berada di tengah pergumulan internal. Lagi pula, tidak ada yang menyukai perasaan ditekan. Ketika mereka kembali ke kamar Wang Jinsi, mereka berdua duduk bersila dan mulai bermeditasi. Wu Zhangkong juga hadir untuk mengamati perubahan aura mereka. Tang Wulin segera memasuki kondisi meditasi, tetapi kondisi jantung Wang Jinsi yang bergejolak menundanya. Wu Zhangkong diam-diam mengamati mereka berdua. Sirkulasi kekuatan jiwa mereka berjalan dengan lancar, tetapi pada titik tertentu, sedikit perubahan terjadi. Sayangnya, dia harus menunggu sampai mereka bangun keesokan harinya sebelum menanyai mereka tentang pengalaman mereka. Saat Tang Wulin diam-diam bermeditasi, kekuatan jiwanya beredar ke seluruh tubuhnya dan dia bisa merasakan penyerapan energi eksternal saat memasuki tubuhnya. Seolah-olah kelebihan energi dituangkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya berkembang lebih cepat dari biasanya. Meski perbedaannya tidak terlalu jelas, pasti ada perubahan kualitatif. Tampaknya asumsi Guru Wu benar. Benar-benar berpengaruh pada tubuhku. Keesokan paginya, Tang Wulin adalah orang pertama yang membangunkan dirinya dari keadaan meditasinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasinya lebih cepat dari biasanya, memberinya beberapa keuntungan. Faktanya, dia yakin bahwa dia sekarang telah mencapai peringkat 14. Wang Jinsi membuka matanya beberapa saat setelah Tang Wulin. Kalian berdua sudah bangun. Wu Zhangkong di dekatnya berdiri dari lantai. Katakan padaku apa yang kamu rasakan. Kecepatan kultivasi saya meningkat, jawab Tang Wulin. Bagaimana denganmu? Wu Zhangkong menoleh ke Wang Jinsi. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan ekspresi yang rumit. Saya merasakan hal yang sama, tetapi sepertinya ada energi yang keluar dari tubuh saya saat saya berkultivasi. Energi itu sepertinya melayang ke arah Tang Wulin. Secara keseluruhan,
Peningkatan kultivasi saya lebih besar dari biasanya, tetapi tidak banyak, sekitar 10% lebih. Petik 2. Tang Wulin berkata, ini meningkat sekitar 5% untuk saya. Kamu saling melengkapi. Wu Zhangkong memperlihatkan ekspresi termenung. Kalian berdua berpegangan tangan dan mengedarkan kekuatan jiwamu sembari mengungkapkan niat baik. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Wu Zhangkong ingin menguji hipotesisnya. Tang Wulin dan Wang Jinsi bertukar pandangan sebelum mereka berpegangan tangan satu sama lain dan mulai mengedarkan kekuatan jiwa mereka. Segera, pemandangan aneh muncul. Sisik emas muncul di lengan kanan Tang Wulin, tetapi yang lebih mengejutkan adalah lapisan sisik hitam juga muncul di lengan kanan Wang Jinsi. Meskipun mereka tidak berbeda dengan Tang Wulin, keberadaan mereka tidak terbantahkan. Wang Jinsi merasakan kekuatannya membengkak di dalam tubuhnya saat kekuatan jiwanya tumbuh lebih gila dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya sekarang sedang dikonsumsi dengan cepat. Kekuatan saya meningkat, tetapi kekuatan jiwa saya dengan cepat terkuras. Dia buru-buru mengumumkan pengamatannya. Bukankah itu hampir sama dengan cakar nagaku? Tang Wulin berpikir sendiri. Sisik hitam terus menyebar sampai menutupi seluruh lengan kanan Wang Jinsi, lalu mulai menjulur ke leher dan tubuhnya. Pada titik ini, kekuatan jiwa Wang Jinsi tidak lagi mendukung transformasi. Meskipun demikian, mereka dapat melihat pola vena hitam muncul di tangan kiri Wang Jinsi. Tang Wulin mengamati pola vena di tubuhnya sendiri dan membandingkannya dengan yang ada di Wang Jinsi. Pola Wang Jinsi adalah pola yang jauh lebih sederhana. Itu hanya beberapa garis hitam yang tidak memiliki desain dekoratif apapun. Sebagai perbandingan, urat emas Tang Wulin memiliki susunan yang rumit dengan pola seperti jaring. Ini adalah Wu Zhangkong tersentak. Ini tidak sesederhana melengkapi satu sama lain, itu sebenarnya mirip dengan fusi jiwa. Dengan kata lain, Tang Wulin dapat memperkuat kekuatan Anda ke puncaknya dan, untuk waktu yang singkat, Anda akan menjadi sangat kuat. Meskipun tingkat konsumsi kekuatan jiwa Anda akan besar, ini masih meningkatkan kekuatan Anda secara keseluruhan. Tang Wulin, jiwa bela diri Anda memiliki sifat yang sangat invasif. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak pernah menyangka jiwa bela dirinya memiliki efek semacam ini. Bagaimanapun, itu tampaknya tidak berpengaruh pada Xie ketika mereka berkultivasi di kamar mereka bersama. Guru Wu, mengapa itu tidak mempengaruhi Xie? Jiwa bela dirinya juga berhubungan dengan naga. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, mungkin karena jiwa bela dirinya bukanlah naga asli, melainkan belati. Saya pikir jika itu adalah naga sejati, dia akan sangat dipengaruhi oleh garis keturunan Anda. Di sisi lain, ini juga berarti Xie tidak mengalami banyak tekanan darimu. Petik 2. Wang Jinsi tersenyum pahit. Semua jiwa bela diri tipe naga adalah tingkat atas. Wulin, jika Soul Master lain tahu tentang kemampuanmu, mereka akan mengira kamu hanya menentang surga. Petik 2. Mata Tang Wulin berbinar. Guru Wu, apakah mungkin jika saya berkultivasi dengan banyak master jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga, efek amplifikasi akan lebih besar dan, dengan demikian, meningkatkan kecepatan kultivasi saya? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana perasaan Anda saat terhubung dengan Wang Jinsi? Kamu sedikit terganggu dengan menyerap energi asing itu, kan? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Itu benar, tapi itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan.